Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada hadirin semuanya, tenaga medis, tim daripada Mahir Laboratories. Pada kesempatan hari ini saya Ilham Muhammad Burhan, tanggal 26 Desember 2022, saya akan menyampaikan materi tentang menyusun formulasi pakan bebek berdaging atau bebek packing dari Cina ya. Jadi mohon Bu Iis untuk maju untuk memberikan menulis ini data bahkan yang ada dulu. Jadi kalau prinsip daripada menyusun pakan apapun itu intinya satu kalori, dua adalah protein. Nah, kalori itu diambil bahan dasarnya adalah karbohidrat paling tinggi. Jadi kecuali kita bicara kucing, kalau untuk katakanlah air unggas, belerang avian atau belerang siap sapi, kambing, domba, kerbau, semuanya itu membutuhkan kalori dari bahan karbohidrat. Nah, sumber karbohidrat yang lain adalah lemak. Sumber karbohidrat yang lain adalah lemak. Kemudian sumber protein ada dua. Ada protein hewani, ada protein nabati. Nah, kalau untuk katakanlah hewan-hewan yang sifatnya herbivora, pemakan hijauan, dia harus protein nabati, protein yang berasal dari tanaman. Nah, kalau untuk hewan-hewan yang karnivora harus yang dari protein nabati boleh, hewani boleh, tapi kecenderungan ke hewani. Contoh, katakanlah unggas ini bukan karnivora. Jadi artinya sebisa mungkin sebenarnya tidak boleh diberikan makanan sumber bahan protein itu dari hewani. Contoh tepung ikan itu sebenarnya tidak boleh untuk unggas karena dia bukan karnivora. Tapi lazim, tapi ini salah di kaprah. Karena dia karnivora. Kenapa? Nanti mengakibatkan ada kanibalisme. Dan istilahnya ya secara behavior atau tingkah laku daripada hewan ini tidak baik. Nah, kalau contoh babi ini memang omnivora seperti manusia, dia makan daging, dia makan hewan, dia makan tumbuhan. Nah, itu dia bisa menggunakan tepung ikan, tepung daging, tapi juga bisa menggunakan tunggil ke kedelai. Nah, kemudian ini prinsip dasar penting. Nah, kalau contoh katakanlah anjing, memang dia karnivor, bukan herbivor. Anjing itu bukan pemakan sayur, dia pemakan daging. Ya protein hewani. Nah, makanya kalau idealnya yang namanya untuk unggas tidak boleh menggunakan tepung ikan. Cuma lazimnya secara umum dipakai. Akhirnya karena salah kaprah sampai ke tingkat akademis. Contoh di universitas pun mengajarkan di formulasi pakan ayam dengan menggunakan tepung ikan. Ini sangat salah. Kemudian, nah ini kita membuat contoh formulasi pakan bebek berdaging dengan bahan baku berikut. Satu, amasbir. Nah, amasbir ini sebagai sumber protein. Dan kopra ini sebagai sumber protein dan sumber lemak kalori. Kemudian ampas jagung ini juga sumber kalori atau karbohidrat, tapi juga sebagai sumber protein sedikit. Kalau ampas kedelai jelas protein. Kemudian ampas kacang kedelai protein. CGF itu kalau bisa gluten fit kan salah itu. Nah, jadi ini hasil daripada istilahnya limbahnya daripada pembuatan sirup jagung yang kalau nggak gluten
fermented kalau salah ini. Jadi habis difermentasi jagung yang sudah difermentasi, proteinnya tinggi. Kemudian tumpi jagung, nah, kemudian kulit kopi. Nah, saya sekarang sudah disusun ya. Jadi sekarang satu sumber kalori, ya, sumber kalori. Kemudian satu dari situ saya lihat dulu ya, itu dari ampas jagung. Kemudian dua tumpi jagung. Ampas jagung, tumpi jagung. Kemudian jadi kalau secara real memang ini dari 8 kalori ini yang menjadi sumber pokok karbohidrat atau kalori hanya ampas jagung sama tumpi jagung. Karena kalau yang lain dominasinya di protein. Ya, dan sekarang sumber protein. Sumber protein kasar itu ampas bir. Jadi ampas bir ini biarpun katakanlah dulu bir ini kan berasal dari gandum yang difermentasi. Nah, tetapi karena sudah difermentasi proteinnya tinggi jadi bahan protein. Seperti ampas kecap itu tinggi. Dan juga kopra ini sebagai sumber protein dan sumber lemak. Kalau kemudian 3 ampas kedelai. Kemudian 4 ampas kacang kedelai. Jadi kalau semua yang dari kacang kedelai itu sampai katakanlah daunnya kedelai pun itu kan penting. Jadi ampas kacang kedelai. Kemudian CGF ini juga biarpun awalnya jagung, tapi karena sudah difermentasi dia mengandung tinggi proteinnya. Jadi tolong di search CGF itu singkatannya apa, kemudian dia mengandung berapa protein kasarnya. Tolong cari bersama-sama biar cepat. Jadi Burina sama BI sampaikan CGF. CGF itu kalau misalnya corn gluten fermented, nah, itu ya. Kemudian sumber serat kasar. Kalau kulit kopi ini hanya sebagai sumber serat kasar. Kalau idealnya kalau untuk bebek ini saya kurang menyarankan. Ya jadi nanya apa aja mau bagusnya apa? Oh begitu ya. Oh dari ini. Ya. Oh jadi ini mending kulit kopi nggak? Jadi kulit kopi nggak? Kalau gitu kalau ada sebagai yang bisa ampas bir ini kelemahannya nanti masih bisa ampas bir bisa, kopra bisa, ampas jagung bisa, ampas kedelai bisa, ampas kacang kedelai bisa, CGF nggak bisa kalau itu karena dia fermentasinya kandungan mikrobianya terlalu tinggi. Jadi CGF itu kalau untuk ayam, karena ayam itu pencernaan mekanis, dia tetap butuh probiotik. Tetapi kalau terlalu tinggi nanti akan merusak epitel sama dinding daripada apalah yang merumukkan jagung di amalanya itu, atau kalau bahasa ini namanya profilerus itu akan rusak karena itu kandungannya tinggi. Jadi kalau ototnya rusak nanti nggak aman karena tercernah. Jadi ini CGM nggak bisa, kulit kopi nggak bisa. Nah kalau itu ampas juga nggak bisa, ampas nggak bisa karena ketinggian. Kalau sapi boleh, jadi ampas tidak bisa. Tapi kalau saya paksakan bisa. Cuman artinya kalau mau ideal hanya ampas jagung, tumpi jagung, ampas kacang kedelai. Jadi kalau tumpi jagung itu yang seperti apa sih? Tahu tumpi jagung? Serat aja itu. Itu cuma tepisnya, jadi yang ujungnya itu kan ujung yang mau ada benihnya itu. Itu kan tumpi jagung itu ya sebenarnya cuma serat. Tapi yang mengandung karbohidrat, tapi serat gitu. Nah, serat. Jadi ampas jagung. Nah ini kalau sebenarnya begini, kalau bahan baku. Jadi kalau yang sifatnya berbau fermentasi terlalu tinggi, kurang bagus, CGF masih tinggi, ampas bir tinggi. Jadi nanti akan merusak dinding pada dinding
salah bacaan terutama di pembedaan atau di preventif nanti kulus yang untuk mengunyah batu ini kan gantinya giginya itu bacaannya ya. Kemudian C nggak masalah sekarang tetap butuh vitamin dan mineral secara standar vitamin untuk langsung akal vitamin dan mineral. Vitaminnya itu kita menggunakan standar dosis primavit kemudian yang D pemacu pertumbuhan kita menggunakan ada namanya performa PR itu ada performa PR itu intinya sama performa PR jadi pemacu pertumbuhannya adalah performa PR. Kemudian yang butuh probiotik sedikit. Jadi pemurnian serat karena ini semuanya seratnya tinggi. Contoh ampas jagung seratnya tinggi, cumi jagung seratnya tinggi, ampas kacang kedelai seratnya juga tinggi. Jadi kalau ampas kedelai itu berarti kan ampas tahu berarti ini maksudnya itu kan protein tinggi sama tinggi. Itu di sini. Besok bawa spidol banyak. Kemudian setelah itu kemudian sumber kalori ini harus minimal 50% dari bagian porsi formulasi sumber kalori ini. Nah kalau mau ideal ini sampai 60. Kenapa? Kalori satu murah, dua kalau kalori ini kurang akan mengakibatkan protein yang ada berubah menjadi kalori. Jadi ini mohon maaf ya, ini kan dengan bahan-bahan makanan seperti ini kualitas akan rendah karena tidak ada bahan-bahan makanan yang punya kualitas gitu. Ini kualitas rendah, artinya ini dengarnya agak susah, tapi insya Allah dengan formulasi yang ada dengan bahan makanan yang serendah ini insya Allah juga akan optimal. Kalau baru nggak bisa bahannya murahan ini, ya bahannya murahan semuanya. Ini kan semuanya murahan, nggak ada yang punya kelas nggak ada. Jadi ampas jagung, ini ampas jagung ini dia di 40%. Kalau tumis jagung ini karena terlalu ini seratnya tinggi, jadi ini cukup 15%. Kemudian kopra ini dia karena untuk ini dari semua ini hanya ngangkat protein di kopra aja, yang lain rendah. Soalnya ampas kedelainya, ampas tahu, kalau ampas tahu kering ini tinggi. Cuman nggak tahu ini ampas kedelai itu ampas tahu deh. Maksudnya ampas kedelai itu atau hanya dengan arinya kedelai itu. Nah, kalau ampas tahu tinggi, kalau ampas kedelai itu hanya bekas orang mau bikin tempe dibersihkan, ampasnya itu hanya arinya kedelai, itu juga rendah. Artinya yang ada protein tapi hanya besar serat. Gitu. Makanya ini kalau lihat dari sini hanya intinya kopra. Jadi kopra untuk mengangkat protein ini saya kasih 15%. Kalau kebanyakan kopra itu juga enak karena banyak mengandung lemak. Nanti nafsu makan ngedrop. Harusnya dari 10, tapi ini saya paksakan. Kemudian 15, kemudian ampas kedelai sama ampas kacang itu bedanya tidak sama itu. Hanya dibedakan lewat kacang aja tadi. Iya, sama juga ada. Jadi berarti itu coba ya, karena ampas kedelai sama ampas kacang kedelai itu hanya tapi ya pelan sedikit. Jadi ampas kedelai karena itu sudah, ini berarti ampas kedelai 30%. Jadi itu kan katanya 45 ya, tentunya 55%. Paham ya? Sebagai jadi tolong berapa protein ampas jagung, berapa protein tumis jagung, berapa protein kopra, berapa protein ampas kedelai. Nanti kita hitung berapa ketemunya protein kasar daripada formulasi yang kita susun. Dan setelah itu primavit 0,2 sampai 0,4 kan. Jadi 2 sampai 4 kilo per ton pakan. 0,2 sampai 0,4. Kemudian performa GR ini 0,2. Kemudian untuk biogim 0,2. Yang penting mau disampaikan cara mencampur biogim ini harus dicampur dulu dengan bahan baku yang lain. Karena
biozim ini kalau ketemu beliau langsung akan saling melemahkan, merusak. Jadi biozim ini nanti dicampur dulu dengan bahan, contohnya ampas jagung, atau sama kunyit jagung, atau sama kopra. Pokoknya dicampur dulu dengan bahan tersebut. Jadi ketemunya total 40 tambah 15, 55 tambah 15 itu 70 tambah 30 100 ya. Nah, itu. Berapa coba ampas jagung berapa persen proteinnya? 21,5. Ampas jagung? Ampas kedelai berapa tuh? Ampas tahu benar, ampas tahu makanya ini ampas tahu atau ampas kedelai. Kalau ampas tahu benar, karena ampas tahu itu sarinya kedelai. Tapi kalau ampas kedelai itu dudanya kedelai itu, jadi bukan dedak lama apa ya namanya? Kedelai berapa? Beda, ampas tahu tinggi karena dia fermentasi. Ampas kedelai itu 28,36. Nggak mungkin. 5. Kalau 5 saya percaya. Kalau 5 emasnya saya percaya. Berapa? Enggak, jadi ampas kedelai nggak akan menyampai segitu. Kalau ampas kedelai tidak akan. Itu karena itu ampas ari itu kalau ampas kedelai. Kemudian kalau kopi jagung berapa? Nah itu pas. 8,6 juga enggak. Jadi kalau 8,6 itu proteinnya jagung enggak. Jadi ini juga salah. Nanti jadi PR aja ya. Nah, kemudian kopra banyak. 27%. Kalau kopra ya, itu kopra 27%. Jadi belum ketemu ya. Jadi karena bisa ini informasinya, tapi ini insya Allah populasi ini tidak benar perhitungannya secara matematis berapa protein kasarnya, tapi secara idealitanya keseimbangan karbohidrat sama kalori seimbang. Nah, kalau serat sudah cukup, kebanyakan serat malahan karena semuanya dari ampas. Tapi dengan ini kalau kita ini insya Allah kan murah. Jadi bahan baku manahan ini murah, ini murah. Dia mau pengen menekan harga dari kurang lebih seperharinya 1 ekor 5.000 ke bawah gitu. Ya, ini, kalau ini jadi kan harga pakan komersil untuk entah bebek daging maupun untuk ayam daging itu kan tidak tersedia. Kalau pakan itu kan kita bisa menekan 5.000 itu dolarnya besar. Apalagi kalau ini pasti rendah sekali. Ini paling dengan bahan begini ya, ini paling maksimal 5.000 rupiah. Ini 5.000 rupiah. Cuman itu tidak mungkin hasilnya sama dengan tapi artinya minimal kan orang usaha produksi itu kan targetnya kan bukan kecepatan pertumbuhannya atau katakanlah istilahnya laju daripada waktu yang pendek untuk cepat bukan. Tapi yang penting kan endingnya adalah untung, efisien dan untung. Karena kalau katakanlah lajunya tumbuhnya cepat, atau sehari bisa katakanlah pertumbuhan 60 gram per hari. Tapi kalau kosnya juga mahal, juga nggak untung berapa. Dalam waktu 40 hari contoh dia bisa mencapai 1,7. Karena kalau DPR di bawahnya yang benar ya, rendah. Tapi ya percuma kalau biayanya mahal. Jadi paham ya? Nah, ini tolong diperhatikan karena semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi peternakan bebek berdaging. Karena intinya daripada produksi itu intinya kalau di peternakan pakan. Kalau pakan kita bisa mandiri itu soal pasti banyak untungnya. Biarpun kalah cepat tapi pasti untung. Kenapa? Karena rendah biayanya. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.